Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang terhormat dan yang kemuliakan kepada pimpinan, karyawan dan karyawati penyiar Radio Rawi FM yang sangat kita banggakan, dan kemudian yang kami muliakan kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, khususnya kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita di muka bumi ini sebagai khalifah yang akan melaksanakan aturan-aturan Allah di muka bumi ini. Sebagai aparatur Allah, maka dengan rasa syukur kita dan ketaatan dan kepatuhan kita, mudah-mudahan itu semua dapat kita laksanakan sebagai wujud rasa syukur kita dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita menjadi pemimpin yang bisa menjalankan kepemimpinannya dengan sebaik-baiknya, memimpin diri, memimpin keluarga, dan memimpin masyarakat sesuai dengan fungsi dan tugas atau sesuai dengan amanah yang telah diamanahkan kepada kita. Mudah-mudahan itu bagian daripada ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita teladan yang baik, bagaimana beliau adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada uswah, contoh teladan yang baik, termasuk dalam hal kepemimpinan. Mudah-mudahan kita semua dapat meladaninya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk dan hidayahnya untuk mampu mengamalkan ajaran agama Islam dengan secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Ribuan orang mengharap dirinya untuk menjadi seorang pemimpin. Mereka tidak pernah merasa bahwa sebenarnya dirinya adalah seorang pemimpin. Pada saat seorang anak menjadi ketua kelas, maka dia adalah seorang pemimpin. Ketua RT juga adalah pemimpin. Guru SD adalah pemimpin bagi muridnya. Bahkan seorang ibu pun adalah pemimpin bagi anaknya. Hampir setiap orang menjadi pemimpin di lingkungannya masing-masing, terlepas dari besar kecilnya jumlah orang dalam kelompok tersebut. Meskipun hanya satu orang saja pengikutnya, maka dia masih dikatakan sebagai seorang pemimpin. Bahkan manusia seorang diri pun harus mampu memimpin dirinya sendiri untuk mengarahkan hidupnya ke arah kebaikan, untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in
wa mas'ulun ar-ru'yatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Fal amirul ladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Amir, kepala negara, dia adalah pemimpin manusia secara umum dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Warrujulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Wal mar'atu ra'iyah ala baiti ahliha ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Wal abadu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Dan seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam harta tuannya, dia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ru'yatih. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, ketidaksadaran bahwa seorang diri adalah pemimpin, inilah yang akan mengakibatkan orang tidak mau mengembangkan ilmu kepemimpinannya. Ditambah lagi dengan jargon-jargon seperti kata-kata, saya ini kan rakyat kecil, saya ini siapalah. Padahal dia adalah seorang tukang beca yang hebat, yang memimpin keluarganya di rumah, yang bisa menciptakan anak-anaknya untuk menjadi pemimpin besar di masa depan. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama kita di mata Tuhan sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Tentu ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ayat 30. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku hendak jadikan khalifah di muka bumi, yaitu kita manusia ini yang Allah ciptakan melalui daripada Nabi Adam alaihissalam. Kaum muslimin rahimakumullah, ada paradigma yang keliru bahwa selama ini banyak sekali kekeliruan pemahaman tentang arti kepemimpinan. Pada umumnya orang melihat pemimpin adalah sebuah kedudukan atau sebuah posisi semata. Akibatnya banyak orang yang mengejarnya untuk menjadi seorang pemimpin dengan menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan tersebut, mulai dari membeli kedudukan dengan uang, menjilat atasan, menyikat pesaing atau teman, atau bisa jadi dengan cara-cara lain demi mengejar posisinya sebagai pemimpin. Akibatnya hal tersebut melahirkan pemimpin yang tidak dicintai, tidak disegani, pemimpin yang tidak ditaati, dan bahkan pemimpin yang dibenci. Pemimpin ini tentu dengan menghalalkan segala cara
akan mempergunakan kekuasaannya untuk mengarahkan, memperalat, ataupun menguasai orang lain supaya orang lain mengikutinya. Umumnya jenis pemimpin seperti ini sifatnya suka menekan untuk kepentingannya, kepentingan pribadinya sesaat atau kepentingan kelompoknya. Tapi di dalam sejarah sudah ada ditetapkan Allah hukum keseimbangan. Segala sesuatu ciptakan berpasang-pasangan sesuai dengan neraca keadilan. Ingat saudaraku, mekanisme per. Apabila per ditekan, maka per itu akan mengeluarkan daya lenting atau daya dorong besar sebesar tekanan yang dikeluarkan untuk mencapai titik keseimbangannya kembali. Begitu pula jiwa manusia. Apabila dia ditekan, maka jiwa itu akan mengeluarkan energi atau daya untuk menciptakan titik keseimbangannya kembali. Energi itulah yang akan timbul dalam bentuk perjuangan, perlawanan, atau revolusi. Tentu kita ingat dalam sejarah bagaimana sejarah Hitler, Mussolini, dan Kaisar Hirohito yang telah mencoba menekan dan menjajah dunia. Namun kemudian mereka hancur akibat daya perlawanan yang sangat dahsyat yang harus dihadapi mereka akibat dari tekanan yang dibuat oleh mereka sendiri. Oleh karena itu saudara-saudaraku, menjadi pemimpin jangan menghalalkan segala cara, karena hukum alam itu ada hukum keseimbangan. Dan jangan kita menjadi pemimpin suka menekan, karena siapa pemimpin yang suka menekan, maka tekanan Anda akan ada muncul, yaitu perlawanan, perjuangan, dan bahkan revolusi. Oleh karena itu, jangan sesekali menjadi pemimpin yang suka menekan. Siapa yang mau ditekan? Tak ada manusia yang mau ditekan. Sedangkan persendiri kita tekan, itu akan membalasnya dengan lentingan dan mengeluarkan energi dalam mencapai titik keseimbangannya kembali. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan salah satu sahabatnya untuk tidak meminta jabatan. Ucapan ini terrekam dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdurrahman bin Samurah. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu minta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong. Dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan. Dan jika kamu bersumpah, lantas kamu lihat ada sesuatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah itu yang lebih baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudaraku, sekali 5 tahun kita akan memilih pemimpin. Beragam intrik dan janji sudah didesain. Rasa-rasanya yang ada sebagian belum terjamin. Di hadapan kita sudah ada harapan. Kita dengan rasa optimis, semoga janji dan visi dan misi yang manis mudah-mudahan berbuah yang manis. Saudaraku,
dimaklumi sekali 5 tahun sekali. Banyak di antara calon pemimpin kita ingin merebut kursi. Tentu di tahun 2024 ini suhu politik sudah mulai memanas, karena ada sebagian yang ingin naik kelas. Tentu saudara-saudaraku, banyak intrik, tapi mainnya harus cantik. Boleh berpolitik, mainnya jangan licik. Bikinlah isu wacana begitu begini, tapi jangan hanya mencari sensasi di sana sini. Maka yang paling utama saudara-saudaraku, bagaimana supaya kita mampu menginspirasi dan jauhi dari sifat frustasi, dan tetaplah giring opini demi kebaikan, tidak hanya untuk mencari posisi. Jangan hiraukan para pedengki. Kita kadang dalam hidup ini harus seperti peribahasa yang mengatakan anjing menggonggong kapila berlalu. Tentu calon-calon pemimpin kami di mana saja berada, banyak yang terlalu mengurus diri kita, yang menanamkan sikap daripada pesimis untuk tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Itu tanamkan dalam diri, anjing menggonggong kapila berlalu. Tetaplah berusaha dan berikhtiar untuk mencari kepercayaan dan amanah dari masyarakat. Lakukanlah dengan secara tulus, tetaplah fokus, dan usahakan lakukan dengan secara bagus. Mulai dari kampung, dusun, lorong, desa, kelurahan, mungkin bisa saja sampai kepada di tingkat perguruan tinggi yang ada di kampus. Dan tetaplah jalan silaturahmi jangan sampai putus. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan rezeki yang mulus. Kalau bisa mintalah 100. Nanti bisa putus. Saudara-saudaraku, pesta rakyat, saudara-saudaraku, sekali 5 tahun. Maka kepada kita seluruh rakyat harus cerdas dan memiliki integritas, dan jangan mau dibayar suaranya dengan bayaran yang sangat murahan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, pemimpin itu pada dasarnya tidaklah pada posisi, tapi sebenarnya adalah pada sebuah pengaruh. Ketika orang lain memberikan nasihat atau sebuah cerita kepada kita dan kita mengingatnya, itu adalah sebuah pengaruh. Apa yang kami sampaikan dalam berbagai tema di ceramah, tausiah, atau toswah dari kami Kementerian Agama, bisa berupa nasihat, bisa berupa cerita, dan itu punya pengaruh kepada pendengar kami. Itu adalah bagian daripada pengaruh daripada seorang pemimpin. Ketika seorang teman mengatakan tentang sesuatu dan sesuatu itu diingat, itu pun adalah sebuah pengaruh daripada sikap kepemimpinan. Atau hal-hal kecil lainnya yang mempengaruhi kita dan berhasil mengubah hidup kita, itu adalah bagian daripada pengaruh daripada seorang pemimpin, baik dalam dirinya maupun dari orang lain. Begitu juga sebaliknya, kita pun bisa memberi pengaruh kepada orang lain, baik ia melalui sikap kita maupun perbuatan kita maupun perkataan kita.
Ada pertemuan yang hanya sesaat, namun meninggalkan kesan kepada kita seumur hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa memahami hal misterius yang kita sebut itu pengaruh. Namun setiap orang di antara kita terus-menerus memberikan pengaruh. Apakah pengaruh itu untuk dapat menyembuhkan, atau bisa meninggalkan bekas keindahan, atau bisa jadi bekal yang negatif untuk melukai dan menyakiti, atau bisa meracuni, atau bisa mencemari kehidupan orang lain. Itu semua adalah namanya pengaruh. Terlepas dari kedudukan resmi kita sebagai pemimpin, maka perlu kita sadari bahwa setiap kata yang terucap, setiap langkah yang kita buat akan menimbulkan suatu pengaruh kepada orang lain yang berada di sekitar kita. Kita sekiranya sekarang dapat menyadari bahwa segala perbuatan dan tingkah laku yang kita buat akan menciptakan diri kita menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin, bagaimanapun tipikal dan gaya kepemimpinannya, semua itu tergantung dengan prinsip yang dia anut. Sebaliknya, lingkungan akan bisa membuat kita menjadi seorang pengikut, disadari atau tanpa disadari. Orang yang tidak memiliki prinsip akan sangat mudah sekali terpengaruh. Setiap hari kita terus berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi dengan ranjau-ranjau yang berbahaya, yaitu ranjau-ranjau yang mempengaruhi pikiran. Biasanya orang yang memiliki prinsip yang teguh akan menjadi seorang pemimpin besar melalui pengaruhnya yang kuat. Apabila seseorang tidak memiliki prinsip, mereka bisa dipastikan akan menjadi seorang pengikut. Tidak peduli prinsip itu benar atau salah, tetap akan ada pengikutnya. Contohnya lihat dalam sejarah Stalin dan Lenin beserta puluhan juta orang pengikutnya yang menjadi komunis. Prinsip yang benarlah yang akan menyelamatkan diri kita dari kenistaan dan kehancuran. Dan prinsip yang benarlah yang akan membuat kita menjadi seorang pemimpin sejati. Tapi seperti Lenin dan Stalin adalah pemimpin yang memiliki prinsip yang tidak benar, maka dia dapat menyesatkan manusia yang banyak menjadi seorang komunis. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, maka tentunya kita ingin jadi pemimpin yang dicintai oleh pengikut kita, oleh masyarakat. Maka kita harus sadari untuk menjadi pemimpin itu ada tangganya. Tentu di sekitar kita banyak saudara-saudaraku sekali contoh-contoh pemimpin dengan tipikal gaya dan prinsipnya masing-masing. Ada pemimpin yang sangat menonjol prestasi kerja dan integritasnya, tetapi tidak dicintai oleh lingkungannya. Dan ada juga pemimpin yang sangat kaku, kurang ramah dan tidak peka. Dan ada seorang pemimpin suatu perusahaan yang sangat ramah dan peka, sangat baik hati, serta pandai sekali bergaul, tetapi dia agak lamban dan kurang disiplin. Akibatnya, para bawahannya tidak memiliki semangat juang, meskipun dia orang yang menyenangkan. Akhirnya, kinerja dari sebuah perusahaan itu menjadi turun. Ada lagi pemimpin yang berprestasi, kinerjanya menonjol serta pandai bergaul, tetapi dia sangat sibuk dengan pekerjaannya sendiri, sehingga orang lain tidak tahu apa yang sedang dikerjakannya. Dia tidak pernah membimbing bawahannya. Dia pun tidak percaya kepada orang lain. Akibatnya, pada saat pekerjaan sudah menumpuk, dia merasa sangat tertekan karena target waktu yang ditetapkan tidak bisa tercapai. Kinerjanya langsung anjlok.
Saudara-saudaraku, terkadang semangat kebesaran kultus individu dan heroisme yang mempesona bisa membutakan mata hati dari kebenaran. Hitler contohnya, bahkan sebuah dogma sekalipun dapat menyeret manusia pada jurang kehancuran yang tidak pernah disadari selama ratusan tahun, bahkan sampai mati sekalipun. Tipe kepemimpinan ala Hitler itu adalah contoh sebuah pengaruh dari suatu keyakinan dengan harga mati, tanpa memberikan kesempatan untuk melihat pada kebenaran yang lain, sehingga seorang pemimpin zolim seperti dirinya sanggup menjerumuskan manusia di dalam kesesatan. Tangga kepemimpinan itu, saudaraku, tangga pertama adalah pemimpin yang cintai. Tangga kedua adalah pemimpin yang dipercaya. Tangga ketiga adalah pemimpin yang mampu membimbing. Dan tangga keempat adalah pemimpin yang berkepribadian. Dan tangga kelima adalah pemimpin yang abadi. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, ciri pemimpin yang dicintai adalah pemimpin yang selalu didoakan oleh rakyatnya. Dari Auf ibnu Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, khiyaru a'immatikumul ladzi tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang kalian cintai, dan mereka pun mencintai kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Wa siraru a'immatikumul ladzi tubghidunahum wa yubghidunakum. Seburuk-buruk pemimpin adalah di antara kalian adalah mereka kalian benci dan mereka pun membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka dan mereka juga melaknat kalian. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudaraku, menjadi seorang pemimpin, saudara-saudaraku, pemimpin yang didoakan dan mendoakan yang dipimpinnya adalah pemimpin yang bertakwa, yang telah hadir dan selalu berusaha semaksimal mungkin dengan secara habis-habisan mengayomi rakyat menuju kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, kepada pemimpin kami atau calon pemimpin kami, carilah ridho rakyat dengan mengetahui mereka berdoa bagi Anda atau mereka tidak berdoa untukmu, dan ketahuilah apa isi doa mereka. Dan inilah saudara-saudaraku yang harus diresapi siapapun yang segera yang ingin melepas jabatannya, atau yang ingin dipilih sebagai pejabat pemimpin, atau bisa jadi orang yang masih dalam berkuasa menjadi pemimpin. Maka bagi siapa yang ingin dipilih menjadi pemimpin, maka saudara-saudaraku, yang paling kau utamakan adalah bagaimana perasaan rakyat terhadapmu. Bila rakyat ikut mendukung dan mendoakanmu, itu bagian daripada tanda bukti cinta mereka kepadamu. Tetapi kalau malah sebaliknya mereka membencimu dan mereka melaknatmu, berarti kau bukanlah pemimpin yang dicintai oleh rakyatmu. Dalam sejarah, Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, yang dia tanya kepada utusan-utusannya di daerah-daerah ketika datang menghadapnya, yaitu dia bertanya bukan berapa
pendapatan asli daerah tersebut, berapa laju pertumbuhan ekonomi, atau bagaimana inflasi tingkat pendapatan per kapita, atau mungkin angka harapan hidup dari suatu daerah. Semua itu kalau kita tanya dan dalam realita nyata itu bisa dimanipulasi dan bisa berubah dalam hitungan hari. Tapi yang dia tanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah kepada utusannya, bagaimana keadaan rakyatku? Maka dari berbagai utusan itu ada yang menyampaikan kepada Khalifah Umar bin Khattab, dia laporkan, di daerah kami ya Khalifah, melihat masyarakat itu segan kepadamu karena takut mereka diperiksa dan mereka takut dihukum. Datanglah laporan dari daerah lain, kalau di daerah kami ya Khalifah, ada yang sudah menyiapkan harta untuk kas negara yang tak cukup dimuat dalam satu kapal. Kemudian ada utusan daerah yang lain melaporkan, ya Khalifah Umar bin Khattab, kami melihat seorang warga sedang sujud di masjid dan kami dengarkan dia berdoa, ya Allah, ampunilah Umar bin Khattab dan angkatlah derajatnya. Lalu apa jawaban dari Pak Khalifah Umar bin Khattab tentang laporan utusannya ke daerah-daerah ini? Kepada utusan pertama dia menjawab, rakyat tak perlu takut karena Umar menginginkan kebaikan bagi mereka. Utusan yang kedua dia menjawab, harta itu bukanlah untuk Umar dan keluarganya, tapi semua harta yang dimuat dalam satu kapal itu akan dikembalikan kepada rakyat. Kemudian utusan yang ketiga yang mengatakan ada yang berdoa mendoakan Umar bin Khattab. Apa jawaban Umar bin Khattab? Adapun doa yang kalian dengar di saat sunyi sepi dari seorang hamba, seorang wargaku, itulah yang paling kuharapkan. Saudara-saudaraku, pemimpin sangat mengharapkan doa rakyatnya, dan rakyat pun sangat mengharapkan doa daripada pemimpinnya. Karena itulah pemimpin yang satu dicintai dan rakyat pun mencintainya, dan pemimpin itu pun mencintai rakyatnya. Saudaraku-saudaraku semua, pendengar di mana saja kita berada, pemimpin itu adalah pelayan rakyat. Dari Abdurrahman bin Samamah, ia berkata, aku mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, untuk bertanya tentang sesuatu hal. Ia lantas berkata, aku akan memberitahumu tentang suatu berita yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW, bahwa ia pernah bersabda di rumahku ini, Allahumma mawaliya min amri ummati say'an fasakku alaihim paskuk alaih. Ya Allah, siapa saja yang menguasai sesuatu dari urusan umatku, lalu mereka mempersukar urusan umatku itu, maka persukarlah baginya. Wa mawaliya min amri ummati say'a farafaqu bihim farfuk bihi. Dan barang siapa yang mengurusi umatku, lalu mereka berlemah lembut kepada mereka, maka permudahlah baginya. Ini ada dalam hadis riwayat Muslim, Ibnu Hibban atau Brumi dan Al-Baihaqi. Mempersulit urusan rakyat, terlalu banyak birokrasinya, itu menurut Imam An-Nawawi adalah merupakan bagian daripada sebuah kezaliman. Dan hadis ini Imam An-Nawawi menjelaskan kepada kita bahwa ada dua pesan Nabi kepada kita, yaitu yang pertama, larangan yang sangat keras
untuk mempersulit urusan rakyat. Dan yang kedua, pentingnya berlemah lembut kepada rakyat. Pemimpin bukanlah penguasa, tapi seorang pemimpin pada hakikatnya adalah pelayan bagi rakyatnya. Pelayan dalam artian siap dan harus melayani rakyat tanpa kecuali, tidak membedakan dan tidak memilah mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang termasuk kelompoknya dan mana yang bukan kelompoknya, mana yang ada hubungan persaudaraannya dan mana orang yang biasa. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla serahkan kepadanya sebagian urusan kaum umat Islam, kemudian ia menutup diri dari melayani kebutuhan mereka dan keperluan mereka, maka Allah akan menutup diri dari melayani darinya dan tak melayani kebutuhannya serta keperluannya. Oleh karena itu, kepada pemimpin kami adalah pelayan rakyat, maka layanilah rakyat dengan pelayanan, dengan melayani dengan hati, melayani dengan pikiran, dan melayani dengan secara kekuasaan. Melayani kepentingan dengan hati berarti memprioritaskan untuk kepentingan rakyat. Melayani dengan pikiran, maka setiap pemimpin harus mempunyai visi yang jelas. Dan seorang pemimpin itu harus bersikap responsif, selalu tanggap pada setiap persoalan dan setiap kebutuhan dan harapan dari rakyatnya. Melayani dengan tangan maksudnya adalah seorang pemimpin itu harus fokus pada hal-hal yang bersifat keakhiratan, bersifat spiritual, dibandingkan hanya fokus sekedar untuk kesuksesan duniawi. Dan seorang pemimpin itu harus mau belajar dan harus mampu menyerahkan dirinya dengan komitmen untuk semua itu ia lakukannya adalah untuk ibadah, dan itu dilakukannya melalui pelayan rakyat dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu saudaraku, pemimpin itu adalah pelayan rakyat, dan kemudian pemimpin itu saudara-saudaraku itu haruslah adil. Sesungguhnya manusia yang paling cintai Allah, yang paling dekat kedudukannya dari Allah nanti di hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Dan manusia yang paling Allah murka dan paling jauh kedudukannya dari Allah nanti adalah pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Tirmizi, dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad, Imam Malik dan Ibnu Hibban Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, akan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu yang paling utama dan pertama adalah imam, pemimpin yang adil. Dan saudara-saudaraku, seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang kejam, yang otoriter, yang suka menekan. Maka kami berharap kepada pemimpin kami dan calon pemimpin kami, janganlah kalian termasuk dari golongan pemimpin yang otoriter. Inilah saudara-saudaraku yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua jadi pemimpin yang cintai oleh yang kita pimpin, dan pemimpin yang selalu didoakan dan mendoakan yang dipimpinnya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah, sehingga kita bisa meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang aneh dunia zaman sekarang. Banyak orang bilang
Kalau tak ada uang, itu takkan menang. Itu adalah sikap pesimis yang disampaikan orang. Tapi saudaraku, dengan usahamu, dengan ikhtiarmu, dengan berbagai usaha yang kau lakukan, mudah-mudahan segala harapanmu menjadi pemimpin kami di masa depan, mudah-mudahan Allah wujudkan. Tetaplah berusaha dan berikhtiar, dan tetaplah berdoa dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyaklah amal ibadah. Semoga Allah wujudkan segala impian kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.